Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Catukin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini kita akan menjawab pertanyaan dari teman kita yang menanyakan, Cak, apakah ada extra time, bonus waktu setelah dilaksanakannya Yaumul Mizan? Jawabannya ada, tetapi bonus waktu itu diberikan sebelum dilaksanakannya Yaumul Mizan, bukan setelah Yaumul Mizan. Dikatakannya adalah bonus amal, bukan bonus waktu, yakni sebuah amal-amal yang kita dapatkan ganjarannya meskipun kita telah tiada. Bagaimana dawuh Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, idza mata ibnu adam in qata'a amaluhu ila min salas, shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin sholihin yad'u lah. Yang pertama adalah shadaqatin jariyah, sedekah jariyah, suatu pemberian kita yang masih memberikan manfaat meskipun kita telah tiada. Seperti halnya kalian membangun masjid, membangun musola, wakaf tanah untuk madrasah, untuk diniyah. Nah, itu termasuk amal jariyah. Tetapi amal jariyah tidak sebatas hanya amal yang bentuknya Islami saja. Banyak sekali amal jariyah, sedekah jariyah yang terkadang luput dari pembahasan. Termasuk juga jariyah kita adalah ketika kita membangun jalan, membangun jembatan, membangun irigasi, membuat sumur, membuat lapangan olahraga yang notabene tidak mengandung unsur Islami, tidak untuk beribadah, tetapi karena adanya beberapa hal ini memberikan manfaat sekali kepada teman-teman kita, kepada saudara-saudara kita, sehingga mampu mendapatkan ma'isyah di dunia, memudahkan mereka untuk beraktivitas di dunia. Itu juga termasuk shadaqatin jariyah. Jadi jangan lupakan itu, tidak hanya yang bentuknya masjid, musola dan lain-lain, tetapi termasuk amal jariyah kita itu adalah pembangunan jembatan, irigasi dan lain-lain yang saya sebutkan tadi. Yang kedua, ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat pun macam-macam, tidak sebatas hanya ilmu agama. Kalau kita orang yang belajar ilmu agama, kemanfaatan ilmu kita adalah ketika kita mengajarkan ilmu-ilmu agama kepada orang lain. Umpama saya guru matematika, berarti ketika saya mengajarkan matematika dan matematika itu berfungsi baik, manfaat dengan baik bagi orang yang mempelajarinya dan bisa digunakan untuk hidup di dunia, itu pun termasuk yang namanya ilmu yang bermanfaat. Tidak hanya itu, ketika kita menciptakan sebuah lagu seperti Bang Haji Roma Irama, beliau menciptakan banyak lagu yang memberikan manfaat kepada banyak orang, bahkan banyak orang yang hidup dari lagu-lagu beliau. Dan itu pun juga menjadi ilmu yang bermanfaat. Dengan ciptaan lagu yang beliau sekarang bisa memberikan manfaat kepada orang lain, dan orang yang menyajikan dapat ma'isyah, dapat keuntungan daripada lagu yang diciptakan oleh beliau. Dan itu juga termasuk ilmu yang bermanfaat. Jadi jangan disimpulkan bahwa ilmu yang bermanfaat itu hanya tentang ilmu agama, tetapi segala macam bentuk amalan atau ilmu yang mampu bermanfaat bagi seluruh manusia, tidak hanya kaum muslimin ataupun muslimah. Juga bisa berbentuk karangan buku, novel dan lain-lain yang membuat orang lain mendapatkan keuntungan, mendapatkan kemanfaatan dari ciptaan atau karya yang kita buat. Dan yang ketiga, waladin sholihin yad'ulah, seorang anak yang mendoakan kepada orang tuanya. Anak di sini menurut ulama ada dua pendapat. Yang pertama adalah anak sendiri, anak kandung yang soleh yang mendoakan kepada orang tuanya. Pendapat yang kedua adalah setiap anak yang mendoakan kita. Dan anak itu masih arti umum, karena setiap manusia itu yang lahir mesti mempunyai orang tua, dan mereka tetap pernah disebut dengan anak. Sehingga kalau kita selama di dunia menyebarkan kebaikan, menyebarkan ilmu, tentu akan banyak orang-orang yang memberikan doa kepada kita setelah kita meninggal. Dan itulah bonus amal yang akan kita terima setelah kita meninggal. Jadi meskipun selama di dunia mungkin amal kita belum banyak, tetapi ketika mati ternyata banyak sekali tambahan-tambahan amal yang kita dapatkan dari tiga hal tersebut. Kalau kita belum banyak harta, tidak bisa banyak amal jariyah, hanya mempunyai ilmu, ya manfaatkan ilmu dengan baik. Kalau kita tidak punya ilmu yang bermanfaat, tidak bisa mengajar, tidak bisa memberikan karya, tapi kita punya harta, ya gunakan harta dengan baik. Kalau ini tidak ada, maka pilihan terakhir adalah anak yang soleh. Maka didiklah anak kita menjadi anak yang soleh, diberikan pengetahuan tentang agama, tentang belajar, tentang ilmu pengetahuan, agar mereka menjadi anak yang soleh, yang mendoakan kepada kedua orang tuanya. Dan jangan batasi hanya anak sendiri, bisa anak-anak tetangga, anak-anak saudara, dan anak bangsa Indonesia,
juga seluruh anak-anak di dunia. Kalau kita bisa memberikan kemanfaatan kepada mereka, maka mereka juga akan dengan seksama mendoakan kita. Seperti halnya Gus Dur, beliau dicintai oleh semua orang, sehingga ketika beliau tiada, semua orang dengan sukarela mendoakan beliau. Dan itu juga diterima dan menambahkan pundi-pundi amal meskipun beliau telah tiada. Jadi kita harus mempunyai 3 hal tersebut. Kalau tidak bisa 3-tiganya ya minimal 1. Itu adalah 3 amal yang bisa menjadikan bonus ketika kita telah meninggal. Dan juga ada 2 tambahan lagi. Yang pertama adalah syafaatul Rasulullah SAW. Ketika kita mencintai beliau dengan senang hati, mencintai beliau dengan penuh sukacita, nah itu akan menjadikan kita mendapatkan syafaatul Rasulullah SAW. Dan juga ketika kita mencintai Rasulullah, kita aplikasikan dengan perbuatan. Kita aplikasikan dengan banyak-banyak membaca sholawat. Hati kita selalu termaktub dan cinta kepada beliau Nabi Muhammad SAW. Dan yang terakhir adalah syafaatul Quran. Syafaatnya Al-Quran terhadap bacaan-bacaan Quran yang telah kita baca, terhadap bacaan-bacaan Al-Quran yang telah kita amalkan, itu akan menjadikan kita mendapatkan syafaatnya Quran. Kalau kita hafalnya hanya Al-Fatihah, maka bacalah Al-Fatihah. Kalau kita hafalnya adalah Qul huwallahu ahad, baca saja Al-Ikhlas. Kalau hafalnya itu adalah An-Nas, ya bacalah An-Nas. Allah tidak memaksakan kalau memang tidak bisa, semampu kita. Kanjeng Nabi Muhammad berharap seluruh umatnya masuk surga. Tidak ada harapan Kanjeng Nabi satupun dari umatnya yang masuk neraka. Semoga kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan kemudahan untuk menjalankan aktivitas dan memperoleh amalan-amalan yang tidak terputus ketika kita telah tiada. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Itu dari saya Mas. Kalau ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.